Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai memberikan huruf tebal atau disebut bold, miring, italic, dan garis bawah, underline. Tentunya yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu Microsoft Word. Dari sini kita pilih blank document. Kalian bisa menemukan bold, italic, dan underline di grup font. Semua yang ada di sini berada di grup font. Sekarang, kalian bisa membuat tulisan menjadi huruf tebal dengan menggunakan bold. Di sini terdapat keterangan bold membuat tulisan kalian menjadi tebal. Jadi kita klik dan kita tuliskan ini adalah huruf tebal. Jika sudah selesai, bold ini harus kita matikan, tetapi sekarang kita akan mematikannya dengan menggunakan Ctrl pada keyboard dan B. Tentunya jika kalian ingin mengaktifkannya kembali, kalian gunakan Ctrl plus B. Kalian bisa melihat pada kotak di sini, ini menandakan bahwa tulisan bold atau tebal sedang aktif. Kita matikan kembali. Sekarang kita membuat baris baru. Kita akan membuat tulisan miring atau yang dikenal sebagai italic. Sekarang kita pilih I. Tentunya di sini kalian bisa melihat huruf I miring. Italic digunakan untuk membuat tulisan kalian menjadi miring. Sekarang kita pilih dan kita tuliskan ini adalah huruf miring. Dan sekarang kita matikan kembali italicnya dengan menggunakan Ctrl pada keyboard dan I. Kita tekan enter. Sekarang kita akan menggunakan underline yang digunakan agar tulisan kalian memiliki garis bawah. Sekarang kita klik underline dan kita tuliskan ini menggunakan underline atau garis bawah seperti ini. Dan untuk mematikannya, kita tekan Ctrl pada keyboard dan U. Dan sekarang, di sini kalian bisa melihat, sebelumnya kita sudah menonaktifkannya, tetapi misalkan ketika kita memilih yang huruf miring di atasnya, maka kalian bisa melihat di sini, ternyata masih aktif. Begitu pula kita lihat pada bagian bawah, di saat kita menggunakan underline, ternyata masih aktif. Kenapa? Itu dikarenakan kita masih berada di wilayah tulisan yang diberikan format tersebut. Jadi tidak mungkin untuk bisa menonaktifkannya atau mematikannya. Jadi, selama kalian berada di daerah yang aktif, seperti ini contohnya, dengan menggunakan huruf tebal, maka kalian tetap bisa menggunakan huruf tebal. Kita tambahkan menggunakan bold. Di daerah yang aktif dengan italic, kita tuliskan dengan menggunakan italic. Untuk memisahkan tulisannya menggunakan bold, italic, dan underline dengan tulisan normal atau tulisan biasa, kalian harus memberikan spasi. Jadi, di sini misalkan bold, kita nonaktifkan dan kita berikan spasi. Ini adalah tulisan normal. Dan untuk italic, kita nonaktifkan dan kita tulis ini adalah tulisan normal. Dan untuk underline kita nonaktifkan dan kita berikan spasi, ini adalah tulisan normal. Hanya seperti ini saja. Dan sekarang kita lihat di sini di antara underline dan tulisan normal, yang sebelah kiri adalah area tulisan underline dan di sebelah kanannya bukan. Begitu pula dengan yang italic. Di sebelah kiri adalah area italic, di sebelah kanan tidak. Begitu pula dengan bold. Tentunya jika kita menggunakan contoh teks HTML, kira-kira seperti ini. B. Untuk italic,
Dan untuk underline, seperti ini. Yang di dalam sini adalah area bold, ini adalah area italic, dan ini adalah area underline. Sekarang kita buka dokumen dengan nama lorem ipsum. Kita pilih langsung lorem ipsum. Sekarang di sini tentunya dokumen ini belum memiliki format apapun dari huruf tebal, italic, dan underline. Jika kalian ingin membuat tulisan yang manapun menjadi huruf tebal, misalkan kondimentum yang ini, kalian harus membuat kursor ini berada di daerah atau di dalam tulisannya. Jika kursor ini sudah berada di dalam tulisan, dan sekarang kita gunakan Ctrl+B, maka tulisan tersebut menjadi huruf tebal. Tetapi, jika kursor kalian di awal atau di luar tulisan atau kalimat, maka ketika kalian memberikan huruf tebal, tidak akan menjadi huruf tebal. Jadi pastikan kursor kalian berada di dalam tulisan atau di daerah tulisan, seperti ini. Tentunya selebihnya, kalian bisa menggunakan cara memilih dari tulisan, baris, dan paragraf untuk membuat huruf tebal, miring, dan huruf yang memiliki garis bawah. Contohnya seperti ini. Tulisan pada baris yang ini kita pilih dan kita gunakan italic atau huruf miring seperti ini. Dan sekarang kita pilih judul dan kita berikan underline atau garis bawah seperti ini. Tentunya dari 3 format ini kalian bisa gunakan semuanya. Misalkan kita sudah memberikan garis bawah pada tulisannya, kita buat lagi tulisannya menjadi huruf tebal dan menjadi miring seperti ini. Dan sekarang kita pilih satu paragraf ini, kita buat menjadi huruf miring seperti ini. Khusus untuk huruf yang memiliki garis bawah, di sini contohnya, ketika kalian memilih tanda panah ke bawah, di sini kalian akan menemukan pilihan berbagai macam garis. Tentunya di sini kalian bisa bebas memilihnya. Kita pilih yang ini. Selain itu, kalian juga bisa memberikan warna seperti ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.